Kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Allah yang dikasihi Tuhan, pada peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus di Sungai Yordan oleh Yohanes, ada beberapa hal yang terjadi. Yesus datang dari Nazaret yang di Galilea ke Yudea. Dengan ini dia meninggalkan tempat kelahirannya untuk memulai tugas perutusannya. Dengan baptisan di Sungai Yordan oleh Yohanes, Yesus menggenapi apa yang telah dinubuatkan tentang dia dalam kitab suci. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia, maka segala proses manusiawi termasuk kesatuan dengan Allah dia laksanakan. Salah satu di antaranya, dia juga datang untuk dibaptis. Ketika dia dibaptis, ada peristiwa yang terjadi dalam kitab suci, dikatakan langit terkoyak. Dalam ide bangsa Israel, Allah tinggal di langit. Dan ada pembatas antara kediaman Allah yang di atas dengan apa yang ada di muka bumi ini. Maka ketika kitab suci mengatakan waktu Yesus keluar dari air, saat itu langit terkoyak, ini mau mengatakan kepada kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dengan baptisan yang dilaksanakan dan diterima oleh Yesus, maka surga yang terbatas, ada pembatas dengan manusia dan bumi, itu dibuka oleh Yesus. Sehingga tidak ada lagi batasan antara Allah dan manusia. Itu sama dengan ketika Yesus mati di salib. Kain yang menutup tabut perjanjian terkoyak dua. Maka dengan ini penghalang relasi Allah dengan manusia dibuka oleh Yesus. Kemudian dalam bacaan kedua tadi, Yohanes menyebutkan ada 3 kesaksian tentang kuasa Allah yang dipakai di bumi ini, yaitu roh, air, dan darah. Darah yang dimaksudkan bukan sembarangan darah seperti kita menyembelih siap manuk. Darah yang dimaksudkan adalah darah Kristus sendiri yang tertumpah untuk menebus dosa kita. Ketika Yesus disalib, lambungnya ditusuk dengan tombak, Yohanes melihat keluar air dan darah. Itu sebuah kesaksian di mana Kristus secara total menyerahkan diri demi keselamatan kita. Dengan peristiwa baptisan, masih ada satu peristiwa yang dicatat. Keluarlah suara dari langit, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Suara yang turun dari langit dalam perjanjian baru
diwartakan 2 kali. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, dan keluar suara, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Kalimat yang sama, suara itu keluar dari langit ketika Yesus dipermuliakan di puncak gunung. Dengan ini kita diingatkan, Yesus dibaptis di Sungai Yordan mewakili seluruh umat manusia yang dikuasai oleh dosa dan oleh maut, yaitu kematian. Dia pun menyetarakan diri seperti itu dengan baptisan yang dia alami di Sungai Yordan. Tetapi dengan keluarnya dari air dan turunnya Roh Kudus, langit terkoyak. Ada suara yang berseru dari atas, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Maka baptisan Yesus bukan hanya baptisan manusiawi seperti yang kita alami ketika kita dibaptis, tetapi Yesus adalah Allah sendiri yang memiliki roh yang berkuasa untuk mengangkat dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia dari kuasa maut, dan dia menjadi putra kesayangan Allah. Apa makna baptisan Yesus untuk kita? Dengan baptisan yang kita terima, langit terkoyak. Itu berarti kita yang dikuasai oleh maut, oleh kematian, itu sudah dipatahkan, dibongkar, dikoyakkan oleh kuasa Allah sendiri lewat baptisan. Tetapi apakah kemudian kita akan menerobos batasan itu lalu masuk surga? Belum tentu juga, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Kita harus berjuang menjadi anak-anak kesayangan Allah dalam hidup kita. Jadi baptisan itu bukan tiket untuk masuk surga. Tiket masuk surga adalah menjadi anak-anak kesayangan Allah di muka bumi ini. Dan Yesus telah memberi contoh, memberi teladan bagaimana cara menjadi putra-putri kesayangan Allah. Dalam kitab suci, setelah dibaptis, dia mulai tugas perutusannya, dia berkeliling untuk berbuat baik. Yang sakit disembuhkan, yang berdosa diampuni, yang mati dibangkitkan. Ini semua adalah tanda-tanda kuasa Allah yang telah dicurahkan kepada Yesus melalui baptisan yang diceritakan kepada kita hari ini. Maka baptisan Yesus menjadi baptisan yang bukan hanya bermaterikan akan air, tetapi pencurahan roh Allah, dan dia sendiri akhirnya menumpahkan darah untuk keselamatan kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, lewat peristiwa atau pesta pembaptisan Tuhan ini, kita semua yang telah dibaptis juga dicurahi oleh roh Allah agar diberi kemampuan untuk melawan kejahatan dalam kehidupan ini. Dan kita juga telah dijadikan Allah menjadi putra-putri kesayangannya. Allah mengangkat kita menjadi putra-putri kesayangannya. Persoalan utama, apakah kita berlaku, berbuat, bertindak sebagai putra-putri kesayangan Allah dalam hidup kita
itulah yang akan menentukan keselamatan kita juga. Tetapi Rasul Yohanes katakan, roh, air dan darah memberi kesaksian tentang rencana keselamatan Allah yang dikatakan dinubuatkan oleh Yesaya dalam bacaan pertama. Allah sendiri akan menyelamatkan umatnya, dan proses keselamatan yang memuncak adalah dalam diri Yesus yang baptisannya kita pestakan hari ini. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita berjuang, bukan hanya cukup dibaptis saja, tetapi kita juga berjuang sungguh-sungguh menjadi putra-putri kesayangan Allah, sehingga kelak langit yang terkoyak itu dan kita pun bagian dari penduduk kerajaan Allah. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Amin.